bonus round kita Sunhawk di match yang ke-6 pesawat sudah mengudara, bahkan kalau kita lihat memang menuju ke arah Pulau B, menuju ke arah Camp Bravo di garis pesawat match terakhir ini Bang Flo. Iya, kita bakal kini arah pesawat cukup fair, tapi baik lagi this is Sunhawk, kemanapun arah pesawat terbang itu bukan jadi masalah besar bagi tim manapun. Sejauh ini belum ada tim yang tabrak-tabrakan, ya ini udah minggu kedua, harusnya semua tim juga sudah sering mengenal, sudah main mungkin ya beberapa game lah bersama-sama dan juga sudah menonton review-review berkali-kali. Dan terlihat kali ini juga dari tim Void bakal full scrapping, mereka bakal menghindari kota-kota gede, bakal scrapping di daerah pertigaan dan juga beberapa rumah-rumah yang biasanya menjadi milik penguasa dari Camp Alpha. Dari Bulls juga melakukan hal yang serupa, mereka tidak langsung menuju ke arah Hatin, mereka bahkan kali ini bakal nge-split ke berbagai compound dan mungkin nantinya akan nyusul dan meregroup kembali di Kristal untuk menyatukan jumlah healing yang mereka miliki. Dan kita lihat juga di center circle sudah ada beberapa tim yang tampaknya melakukan scrapping, di mana YNF juga mengambil tempat lootingnya biasanya kalau di PMPL tim DG dan CX. Mereka berani untuk melakukan scrapping di daerah Quarry meskipun tidak sampai ekstrim banget, tidak sampai menyebar terlalu jauh. Ya, kita lihat saat ini pemain-pemain dari Aditama berada di arah Dogs Kampong diisi oleh Alter Ego Dion, membuat Aditama ini berulang kali mereka harus berputar otak bagaimana caranya keluar dari jebakan Alter Ego Dion, karena Alter Ego Dion mau nggak mau ada di atas mereka, bawahnya Dogs ini kan udah nggak ada tempat lagi, udah langsung laut. Jadi mereka memang harus terus melewati AE, itu yang mungkin menjadi PR dari Aditama, walaupun memang saat ini sudah mulai ada improvisasi dengan Camp Charlie diambil oleh Vanilla dan Thomas juga berada di Pulau C. Iya, mereka split ke dua kota berbeda dan dipisahkan oleh perairan. Ini wajar banget dilakukan. Ini mengingatkan gue zaman dulu terhadap tim Alter Ego, di mana mereka juga ngambil Camp Charlie plus juga ambil area Dogs. Ya, Di mana Anarchy. Requiem ya? Apa? Alter Ego-nya Requiem Ya, zaman dulu yang kayak gitu ya? karena Kevin diisi oleh tim RRQ. Jadi ketika Badru semua udah healing, mereka tuh nyambung itu berenang. Berenang nyebrang. Kalau nggak pakai kapal ya berenang. Dan akhirnya itu mirip sekarang dengan gameplay dari tim ADT yang bermain di PBB lagi gitu kan. Itu ada beberapa referensi dapat digunakan juga untuk teman-teman. Tapi sulitnya melakukan scrapping split jauh untuk di turnamen-turnamen umum adalah kita nggak kenal dengan lawan-lawan kita. Kayak sekarang nih dari tim Aditama digituin. Terus kayak split dua. Bisa aja ada tim yang nakal, mereka split 2 orang, tabrak aja Charlie-nya. Ya. Tabrak aja Dogs. Kalau gue sih lebih feeling ke Charlie ya, karena Charlie paketan bantai. Ya, dan juga kompon-kompon di depannya. Dibanding dengan Dogs, cuma dapat beberapa kompon-kompon di atasnya Dogs. Ya, itu yang mungkin saja bisa dilakukan. Kalau memang waktunya sudah cukup mepet, matchnya yang tersedia sudah cukup mepet dan butuh poin, bisa terjadi hal-hal semacam itu menuju ke arah Aditama. Kalau nggak ada improvisasi lagi dari gameplaynya mereka, selalu split 2-2 seperti ini dari awal. Karena memang berulang kali kita melihat di berbagai turnamen saat menuju ke penghujung Liga atau penghujung Grand Final, kadang ada tim-tim yang dalam tanda kutip nakal, pingin dapat poin. Itu yang harus mereka lakukan. Mereka mendapatkan poin, itu yang sedang mereka cari. Salah satu opsinya adalah nabrak compound dari tim lain. Kita melihat untuk saat ini dari area Paradise ada tim Dewa United. Aleta kembali bermain untuk Dewa United. Caitlyn juga diberikan kepercayaan lagi untuk bermain. Pemain yang sempat membela Bonafide di season kemarin saat ini berada di tim Dewa United. Dan memang sangat disayangkan kalau kita lihat bersama Bonafide, Caitlyn, lalu juga ada pemain yang saat ini di Bonafide sudah menuju ke arah Morph, yaitu Tony Montana. Belum terlalu bersinar bersama Bonafide, mereka langsung punya timnya masing-masing, langsung keluar dari Bonafide. Iya, tapi ya lagi sih gue untuk tim Bonafide kaget juga sih, performa mereka cukup oke ya. Ya, mereka cukup oke. Malah misah gitu, dan misalnya tuh bukan satu paket. Biasanya kalau tim oke kan misalnya satu paket gitu semuanya. Kalau ini kayak misah satu-satu. Masing-masing punya jalan ninja mereka sendiri. Betul. Kemana-mana mereka pindah dan ya terlihat gitu mereka cukup berkualitas di tim masing-masing. Dan ya kita bakal lihat lah dengan perkembangan PMVB season demi season, gue rasa akan muncul lah tim baru yang akan bersaing untuk di tahta ataupun puncak dari klasmen. Ya, dan akhirnya juga muncul gameplay baru, gameplay yang lebih meningkat lagi, seperti yang kalau kita lihat saat ini split 1-3. Season kemarin split 1-3 tuh jadi sesuatu yang wah keren, tim Ladies sekarang bisa split 1-3. Sekarang kayak gitu tuh udah harus mulai naik lagi, karena split 1-3 ternyata semua tim udah bisa untuk season yang kedua kali ini Bang Flo. Iya. Ya kan? Kalau balik lebih jauh lagi ya. Dulu show match-nya di PMPL gitu kan, untuk para Ladies yang hanya jadi mainkan 2 hari gitu. Itu dulu levelnya kelihatan banget bedanya tim yang memang organisasi besar dengan tim komunitas. Ya. Sekarang udah hampir gak ada bedanya. Bahkan sekarang banyak tim-tim organisasi yang cukup besar menarik tim-tim komunitas dan dikembangkan secara terus-menerus gitu. Ya. Kayak kita tahu BNW, mereka hampir gak pernah ganti roster udah cukup lama. Kayak mungkin nambah 1 pemain 2 pemain. Kita juga tahu dari seperti tim Alter Ego gak pernah ganti roster udah lama banget. Ya, sangat lama. Kalau untuk Alter Ego Dion, mereka berada di tim tersebut. Berarti rekrutan terbarunya terakhir adalah Vepar.
OG-nya Alter Ego Dion itu Lin bisa kita lihat karena Lin ini yang pertama banget ada di Alter Ego Dion, akhirnya Milo masuk, akhirnya ada Bea, ada Vapor, setelah Vapor keluar dari tim Aerolove karena kan waktu itu dikuasai sama Aerolove Ladies Indonesia yang akhirnya pada keluar satu-satu menuju timnya masing-masing. Ya, tapi dari situlah perkembangan dari scene kompetitif juga gitu, dimana ketika ada tim-tim yang sudah tidak bersama lagi atau bubar, pasti mereka akan coba untuk membentuk tim baru atau akan ditarik oleh tim-tim yang ingin menambah amunisi di tim mereka. Ini juga salah satu pecahan dari Aerolove Group pada masanya yaitu Roses yang saat ini terus membela Void. Tim terbaru yang dibela oleh Roses, kita sempat melihat Roses ini ada di tim Eagle 365 juga hanya beberapa turnamen lalu masuk ke Void dan di Void sangat baik dia bermain, bahkan saat ini bersama dengan Caroline, Joey B dan juga Angel sebagai rekrutan terbaru cukup kuat Void. Apalagi minggu pertama kan jadi salah satu tim yang sangat menakutkan sekali. Berarti Void itu Roses dari tim Zoo, Caroline dari Yoge ya? Ya. Dari Yoge, Angel dari RRQ zaman dulu, terus Joey B dari Joey B gue lupa dari mana nih? Joey B itu 88 kemarin 88 terakhir ya? 88 ya. Oh iya 88 yang sempat ke saya juga ya? Ya, sempat ke saya juga. Iya. Ya, kita lihat untuk saat ini berpindah menuju tempat yang berbeda, tim yang berbeda juga ada Daisy Cherry. Sempat dapat WWCD tapi belum terlihat kembali permainan mereka. Tapi WWCD tersebutlah yang akhirnya membuat Daisy cukup baik poinnya dan lolos menuju ke bonus round. Ya, tentu kita pribadi kita tulis ya. Senang banget melihat tim-tim yang bisa mendapatkan WWCD untuk pertama kalinya. Karena tentu itu akan memberikan boostingan mental juga, akan menjadi pengalaman berharga juga, dan kalau mereka bisa recall kembali gitu kayak gimana sih cara kita dapetin WWCD, gimana rasanya dan PD-nya kita dapetin WWCD, itu akan membuat tim-tim yang bisa dibilang mungkin newcomer, tim-tim yang mungkin masih juga berusaha untuk mencari tempo permainan mereka akan semakin pede lagi. Ya, itulah yang kita lihat bahkan saat ini juga tidak hanya tim yang newcomer tapi juga pemain baru masuk ke tim yang lain lagi seperti yang JT saat ini sedang lakukan masuk menuju ke arah Bigetron Ace, sebuah transfer di bisa dibilang announcement-nya tuh deadline day karena beberapa waktu sebelum PMVB mulai baru ada JT yang masuk menuju ke arah Bigetron. Dan kalau kita lihat saat ini ada sebuah tracking yang akan coba dilakukan oleh Bebila, belum berhasil melakukan sebuah tembakan menuju ke arah Void, belum ada knockdown maksud saya yang dia dapatkan karena memang refleks cepat ditujukan oleh Void di backlink tadi mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Bebila. Ya, tapi untung aja dari tim Void Debit ya, mereka tidak sampai ketahuan juga posisinya. Maksudnya kayak tidak menemukan posisi dari BTR dan posisi mereka terbuka. Ya. Mereka masih bisa dalam posisi ada batu-batu yang cover mereka, dan sebaliknya BTR untungnya belum ke arah tempat tersebut, belum naik ke atas. Jadi mereka nggak dihabisi juga oleh tim Void, dan lihat dari Void mereka melakukan setup dengan cukup jauh, masing-masing mendapatkan satu cover batu, dan ini membuat BTR ya nggak bakal bisa nge-push cara mereka. Ya. Karena ketika mereka maju, mereka akan open banget di lereng dari bukitnya, dan mereka akan ya dengan mudah langsung di spray down. Ada sebuah pemantauan yang terus dibangun oleh Bebila. Percobaan pertama dari Bebila gagal, mencoba untuk yang kedua kalinya kembali melihat menuju tim yang sama yaitu pemain-pemain dari Void. Kita melihat saat ini yang dimainkan adalah Nai tadi kalau kita lihat dari daftar pemain tim Bigetron Ace, Jesse belum diturunkan karena biasanya kalau map kecil ini yang main tuh duo bocil kalau Bebila nyebutnya Jesse sama Nai. Tapi untuk saat ini karena dengan adanya Jetty justru Jesse-nya yang diistirahatkan, Nai yang main. Ya, tapi memang terlihat sih daripada BTR ya, mereka hari ini ingin banget mencoba dan memberikan waktu bermain juga kepada Jetty. Ya, betul. Beda banget sama minggu pertama ya, nggak main sama sekali. Betul, tapi memang bisa dibilang Jetty pemain yang sangat berpengalaman di scene ladies. Dia juga pernah ada di tim BTR meskipun di tim 2-nya, di Elite waktu itu ya. Ya. Beletron Elite. Ya, betul. Waktu itu bareng sama Gea juga. Sama Gea juga, sama Niki. Ya, yang akhirnya sekarang ya sudah punya masing-masing dan balik lagi ini yang kita awal bicarakan Bang Flo, butuhnya ada sebuah bisa dibilang tanda kutip akademi yang akhirnya membuat kalau tim utamanya itu butuh player baru, cari aja yang bagus dari akademinya. Ya, karena tim manapun akan sangat kuat ketika mereka punya sistem grassroots. Ya. Baik itu akademi, baik itu juga misalkan satelit. Ya itu sih sebenarnya. Ya. Dan gue menunggu gitu tim-tim gede ini punya akademi atau tim satelit-satelit mereka yang tersebar di komunitas gitu. Di mana tim tersebut terafiliasi dengan tim organisasi besar dan ketika punya pemain-pemain bagus dapat di trial, dapat dikembangkan gitu kan. Ataupun dapat juga ditarik mungkin sebagai pemain-pemain cadangan terlebih dahulu gitu. Dan ya mungkin kita ke depannya bakal melihat hal tersebut terjadi dikarenakan juga PUBG Mobile semakin kesini gue lihat anak-anak barunya itu aimnya keras, tinggal dikasih pengalaman aja dari senior. Ya, itulah yang akan kita lihat nanti, semoga saja ada hal tersebut karena dengan apa yang kita jabarkan tadi mampu membuat tim-tim ini lebih kuat lagi. Mereka juga nggak kebingungan untuk mencari player-player baru
dan juga pastinya menjadi salah satu jalur untuk para tim-tim komunitas menuju ke organisasi atau tim-tim besar yang mereka impikan. Pergerakan yang tadi dibangun oleh pemain Bigetron saat ini mereka sudah touchdown di area pertigaan. Ada komplek yang mereka ambil. Sepertinya akan ada sebuah setup 4 sisi 4 sudut kalau Cijel mengatakan seperti yang sedang dialami oleh tim YNF untuk saat ini. Terpantau adanya TWE bersama Morph di area atas dan juga bawah mereka. Ini YNF pusing sih. Mereka mau ke kanan ketemu Morph, ke kiri ketemu juga TWE. Jadi mereka ya maju salah, mundur salah, kiri kanan juga nggak mungkin. Itu open banget gitu posisinya. Dari YNF ya, satu hal yang mereka bisa harapin adalah please ada yang party tim-tim di high ground ataupun zona mental supaya mereka juga pindah dan kola. Sama orang Spotty dari tim Bulls, di mana anggota-anggota lainnya akan sedikit sulit nih untuk backup ke arah Spotty. Ya, justru terparty yang tadi diharapkan oleh YNF bukannya menumbangkan Morph, justru Morph lah yang bisa menumbangkan tim tersebut, tapi ternyata TWE bersama Morph tidak dapetin YNF. Mereka fight duluan, membuat YNF tinggal nunggu aja nih di area tengah-tengah karena fightnya melibatkan dua tim yang ada di atas mereka dan dua yang ada di bawah mereka. Parent coba untuk bisa mendapatkan confirm elimination menuju ke arah satu pemain yang sudah tumbang yaitu DV, tapi tertutup oleh bebatuan Sunhawk yang memang sangat besar sekali. Iya, kita bakal dari seorang fan bakal menemukan ataupun mencari posisi dari anggota-anggota lain dari tim War. Nampaknya Kola sempat terlihat tapi semua yang setup ternyata membuat dia nggak bisa Kola dan DV berada di mana. YNF pasti dengar nih. Ini tembak-tembakan nih kena-kenakan kiri kanan. Ya. Kuat defense, zona masih enak di sisi kita. Dan terlihat juga dari tim Wars mereka pun mulai harus berhadapan dengan berbagai tim nih. Di kiri mereka ada tim lain, di kanan mereka tim lain, dan yang tadinya bisa ngejepit malah dijepit oleh tim yang baru datang. Ya, kita akan memantau apa yang bisa dilakukan oleh DV bersama dengan tim Morph setelah DV dibangkitkan kembali. Saat ini tembakan demi tembakan terdengar juga barrel tadi yang digunakan atau ternyata bukan barrel, adalah KBZ yang dipilih oleh Asia. Senjata yang cukup karena memang hanya ada di Sunhawk saja. Akan kita pantau apa yang bisa ditunjukkan KBZ yang dimiliki oleh Asia. Tony Montana dengan M4-nya untuk sementara waktu Kola juga dengan M4 kali 4. Sebuah kombinasi yang memang banyak digunakan oleh para professional player saat bermain di sebuah turnamen. Atau kalau kita lihat di PMPL dan juga di PMPB, Kola memantau saja terlihat di sana Parent mencoba untuk di tracking oleh seorang Kola tapi belum berhasil. Cobaan pertama dan cobaan lanjutan yang dilakukan oleh Kola. Iya, kita bakal dari seorang Kola terus berusaha target yang dia bisa tumbangkan dengan harapan ketika kan knocknya bisa dijadikan poin juga bagi tim Morph. Tapi tentu kita bakal lihat zona kedua pun sudah mulai OT menutup, sudah kurang lebih setengah jalan lebih, dan ketika zona 3 muncul sih kayak akan jalan kemana, akan mengambil sisi mana, dan mulai mempertimbangkan apakah zona terlalu sulit untuk kita masuki dan kita terpaksa harus siap healing. Satu orang siap-siap melakukan healing di zona keempat limanya. Ya, kita melihat untuk saat ini mungkin saja hal tersebut akan coba dilakukan saat ini kita sedang berada di bulan sudah terbang. Lihat dari track record ya, saat dimainkan Dota berhasil sampai ke hashtag 2 dengan mobil healing yang sedang dimainkan oleh kuda terbang utara. Lihat ya, tentu saja di utara mereka berada saat ini circle kembali menuju ke area tengah. Quarry kembali jadi magnet. Ini adalah circle hafalan sebenarnya Bang Flo karena terus-terusan Quarry yang menjadi circle atau menjadi tempat adanya safe zone di sana. Ya, dari sisi kanan di mana dari BNW mereka enak banget ya, benar enak banget posisinya. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka, tidak ada yang mengganggu mereka di sisi kanan, dan bolong banget dari Lakawi itu naik ada bukit, dari bukit 4 kg mendekati Karaban. Depannya lagi bakal ada Quarry, itu kosong semua. Kalau mereka bisa ngisi bukit tepat depan Quarry atau mengambil kompon-kompon di area Quarry dan zona menuju ke arah mereka, harusnya mereka bakal jadi tim yang cukup nyaman di posisi-posisi tersebut. Ya setidaknya aman sampai ke ya 2 circle ke depan mungkin ya, karena memang tidak ada pertemuan yang akan dialami oleh tim BNW di sebelah kanan, semuanya ngumpul di tengah. Tadi Quarry sudah mulai padat, lalu datang dari bawah, kiri dan juga dari atas Quarry. Morph menjadi salah satu tim yang coba datang dari area utara. Saat ini sudah ada satu compound yang mereka tempati, akan menjadi tempat checkpoint mereka. Bigetron tidak bergerak mereka 2 circle berturut-turut karena tadi kita lihat di circle kedua mereka masuk ke pertigaan ini, sampai circle ketiga tidak ada pergerakan dan tidak perlu ada pergerakan memang yang dilakukan oleh Bigetron karena masih masuk ke arah safe zone juga. Ini adalah sebuah pola permainan yang memang cukup umum dimainkan di Sunhawk oleh para professional player. Mickey memantau dengan sebuah M4. Melihat kali ini shoulder pick saja yang sedang dilakukan oleh Mickey. Kita pindah menuju ke arah Caroline. Ada pertemuan yang sesaat lagi akan pecah antara Onyx dan juga Void karena sudah sangat dekat. Iya, tapi lihat sekarang juga dari Void mereka pun kayaknya belum mendapatkan info lengkap di mana posisi dari tim Onyx. Sedangkan Onyx split 3-1. Mickey kali ini benar-benar jauh dari anggota-anggota lainnya. Karena mereka juga tim CX
dekat dengan mereka juga tadi kalau nggak salah ada tim Bigetron, dan tembakan mulai dilontarkan dari sisi tim Void. Harusnya dari Onyx sudah mendengar informasi tersebut, sudah mulai menyebar juga. Shotplay pun sudah mendekat ke arah Mickey demi memberikan bantuan dengan body system dua-dua saat ini, di mana dari Cecil dan juga Scarlet mengisi bagian high ground dan tidak membuka suara, tidak membuka informasi, ingin coba dilupakan oleh tim Void. Ya, terlihat tadi dari elimination phase satu pemain Celine terknockdown oleh Vanilla saat ini menjadi confirm elimination, tapi ada balasan dari Nadra menuju ke arah Dedeo. Q-Test juga mendapatkan Nadra, saling berbalas elimination pemain-pemain dari tim ARF dan juga Aditama. Tapi kalau kelihatan tadi Aditama berhasil nge-confirm, ARF gak berhasil nge-confirm pemain Aditama, sehingga mereka yang dirugikan. Dua pemain sudah pulang. Iya, tapi untuk kita lihat juga tampaknya beberapa tim sudah mulai makanin blue zone di Sunsquare. Terlihat ARF mereka masih makanin blue zone, malah dari kuda terbang sudah mulai masuk dari bagian utara dan mungkin coba untuk menghematin semua boosting dan juga healing yang mereka miliki. Di sisi dari tim Dewa bakal coba untuk melakukan fight dengan tim Daisy yang split 2-1. Dan dekat mereka juga ada tim Bigetron. Jadi kalau mereka terlalu open, Bigetron mungkin lah yang akan menjadi tim yang paling diuntungkan dari fight yang sedang berlangsung antara Dewa dan juga Daisy. Elis tadi mencoba untuk melemparkan satu granat pertama, belum memberikan hasil apapun. Granat kedua sedang disiapkan, dilemparkan menuju ke area smoke. Tapi memang tidak ada siapapun. Di smoke tersebut masih ada jarak antara ledakan granat dan juga pemain yang mereka incar. Justru harus berhati-hati karena di belakang masih ada satu pemain dari Bulls, yaitu Vic, yang sedang dipantau. Sudah ada pemain yang dikirimkan untuk memantau Vic, yaitu adalah Aleta Asyap yang saat ini terkena blusun terlebih dahulu, tapi Aleta juga sudah bersiap dengan langsung menggunakan satu boostingan, yaitu Painkiller. Kita melihat dari tempat yang berbeda ternyata mulai pecah Buffalo fight antara Void dan juga Onyx. Ya, tampaknya dari Cecil langsung di belakang ke arah lobby dan kembali ngedonat menuju ke tempat yang paling berbahaya bagi banyak player. Kalau Keser seneng, lompatlah ke dalam quarry supaya fightnya langsung pecah. Dari seorang Eilish bakal coba naik ke atas batu juga demi menaikkan vision yang dimiliki, tapi nggak perlu ternyata. Begitu terbuka, langsung kelihatan, langsung disecure juga poin oleh seorang Eilish. Dewanya tetap punya high ground advantage, tapi dengan zona yang 300 meter, zona keempat bukanlah jarak yang bukanlah jarak yang pendek. Dan tampaknya Daisy setelah tadi bermain dengan luar biasa, sempat mendapatkan jadi ternyata pada kali ini harus memakan tusun terlebih dahulu. Ya, 180 derajat berbanding terbalik apa yang dialami oleh Daisy di dua Sunhawk yang mereka mainkan. Sunhawk pertama mereka WCD, Sunhawk kedua mereka pulang pertama, dan kita lihat juga saat ini Sasha harus tumbang. CX Warning Heli dalam keadaan berbahaya, harus segera melakukan sebuah backup, harus segera melakukan sebuah follow up menuju apa yang sedang dialami oleh Sasha. Dia sendirian saja, confirm elimination akan didapatkan oleh Onyx mungkin, tapi tembakan bisa dilakukan dari jarak yang cukup jauh dari Audrey. Tapi kalau kita lihat justru pemain-pemain Onyx cepat untuk mundur terlebih dahulu. Scarlet tumbang di sana, dan kalau kita lihat Mickey juga low HP-nya, tapi Mickey mampu mendapatkan Sasha. Iya, bakal dari Mickey bakal berliku-liku di antara smoke dan juga bebatuan, dan CX bakal terus mengejar pemain terakhir dari Onyx. Mickey untungnya masih juga memiliki first aid, tapi ada juga Bigetron yang langsung melintas di depan semua tim lain dan mungkin akan menuju ke arah pinggiran dari quarry, tapi spray down dilakukan, tampaknya bakal menghit ke arah anggota-anggota BTR, dan DU pun terlihat sedang melintas tepat sebelah tim Onyx kali ini, dan malah CX yang sempat diincar oleh tim DU dan naik knockout. BTR tampaknya setelah menggunakan satu kendaraan, mereka pun terjebak di area yang cukup sempit dan diincar oleh cukup banyak tim sekaligus nih. Ya, semuanya datang menuju ke arah quarry karena memang quarry menjadi magnet circle di match terakhir kita di bonus round kali ini. Yang sudah berada dalam quarry pasti sangat diuntungkan, dan yang kalau kita lihat diuntungkan juga dari tempat yang mereka ambil ada Bigetron. Tadi Bigetron lewat di saat pertempuran sedang terjadi di area bukit, mereka berhasil masuk ke area gudang dan mereka menempati gudang tersebut. Itu adalah gudang yang ada dimiliki oleh CX Warning Heli, tapi sudah duluan dimiliki oleh tim Bigetron Ace. Satu tembakan dilakukan Roses, bersiap dengan sebuah Thompson yang menuju ke area depan, tapi tembakan menuju ke Roses juga sakit sekali Roses. Low HP dia, ada tembakan lanjutan, Levin mendapatkan Roses. Grim saat ini sedang menghadapi sebuah fight, tapi juga ada yang knockdown karena Alter Ego Dio melakukan tembakan menuju ke arah Grims. Iya, juga tampaknya dari pergerakan Games bakal coba untuk melakukan clearing, tapi dengan seorang Boba yang knock, mereka pun harus fokus untuk revive terlebih dahulu kali ini. Tampaknya dari Void mereka pun harus menelan kali ini rasa tusun terlebih dahulu dengan hanya membawa 1 poin elimination di game kali ini. Kita lihat dari tempat yang berbeda, P bersiap saja. Ini pastinya P sedang melihat ke arah gudang yang harusnya mereka miliki. Mungkin dalam hati P berkata, kalau saja saya lebih cepat, pastinya gudang tersebut bisa dikuasai oleh pemain-pemain CX Warning Heli. Saat ini yang sedang berdansa di area gudang CX Warning Heli adalah pemain-pemain Bigetron S. Bahkan CX Warning Heli sedang diberikan granat warning oleh Bigetron X agar mereka mundur dari tempat tersebut. Sudah ketahuan P berada di mana. Tapi sangat disayangkan tidak sampai ke area atas. Yap, ini BTR sebelum bisa nge-clear ke arah seorang P, mereka nggak bisa berjalan dengan bebas. Berjalan dengan bebas ada kemungkinan bakal langsung ditarik kakinya oleh seorang P yang
Kali ini dari tim CX ya gue rasa nothing to lose. Dia udah kepisah sama teman-temannya. Mau nggak mau cari poin gimana caranya. Mau 1 poin itu udah berharga banget untuk seorang Pei. Karena CX 2-nya lagi tidak terlihat di layar kita tadi. Tampaknya dari seorang Kiara Lobby dan ARF. Tampaknya kali ini tinggal misalkan 1 pemain mereka yaitu healer mereka yang masih bertahan di sisi Blue Zone. Jadi juga tampaknya sebaris sama tim BTR. Dan BTR gue bingung nih, mau lewat Quarry ambil resiko atau mau lewat pinggir nahan sakit Blue Zone. Dan ternyata dari BTR pede sekali menunjukkan kelasnya, melakukan spray down ke arah seorang Pei yang langsung menumbangkannya. Tapi tentu dengan 1 pukulan keras juga di mana dari seorang Nai juga dalam posisi knockout tadi. Dedeo berhasil untuk membakar seorang Linting dan free menuju ke arah Linting, tumbang dia. Tapi hati-hati Dedeo karena di belakang dia ternyata ada tim lain. BNW sudah memantau adanya 1 pemain Aditama Viper yaitu Dedeo. Ya, kalau dari dia mau main dengan aman, lempar smoke ke belakang. Lempar smoke tepat di ujung dari jendelanya. Supaya smoke itu nutupin vision ke belakang, tapi dia bisa ngeliat ke depan. Tapi baik lagi, itu semua butuh perhitungan juga, karena dia cuma punya 3 smoke yang tersisa. Dari seorang Cutes, 29 healing. Ya. Belum tahu ya mau ngapain ya? Belum terlihat apa yang akan coba dilakukan oleh Cute, tapi dengan 29 healing di tasnya, jangan sampai dia knockdown, jangan sampai dia tumbang, dan jangan sampai healing tersebut jatuh ke tangan tim lain. Karena akan menguntungkan Wah, mampu dapat lagi. memulangkan pemain-pemain alter ego dan ternyata sudah terbakar. Pulang Linting, pulang Milo Racing menyisakan Gea di seberang sana. Yap, dia tampaknya belum ketahuan juga posisi di mana, tapi dari Dedeo terus diberikan spray. Dan bener, dia melempar smoke ke belakang demi menutup vision di sisi belakang dari BNW, tapi bisa ngeliat ke arah depan. Dan sekarang Granat lontaran oleh seorang Bibila menuju ke arah seorang Vepar, belum connect. Dan apakah Bibila bakal kali ini all in coba untuk fight dengan seorang Vepar menggunakan S12K, tentunya harusnya bahaya, tapi Bibila malah pernah kesian terlebih dahulu di free fire oleh seorang Vepar, membuat dia cukup low. Dan sekarang dari Bibila nggak bisa ngelakuin banyak. Blue Zone pun sudah menghimpit dia dan bergerak saat ini. Kita lihat bagaimana percobaan selanjutnya akan coba dilakukan oleh Bebila. Ternyata gagal karena Vapor dengan M249 yang menjadi pembeda. M249 dengan banyak peluru mampu memulangkan semua pemain di depan karena ada bala bantuan dari BNB. Tapi CX Warning Heli menjadi pembeda di sana karena CX Warning Heli lah yang memulangkan 1 pemain dari Alter Ego Dion. Iya, tampaknya dari seorang Audrey bisa mendapatkan poin-poin berharga juga, dan BNW bakal coba paksa masuk ke area zona di mana Chase mendapatkan spot di dalam area zona dan juga Bati begitu berharga. Tapi lihat dari Aditama tampaknya mereka bermain dengan begitu pede, langsung mendapatkan target demi target, knock demi knock, end demi end, point demi point untuk tim Aditama di game bonus round kita. BNW mau tidak mau harus sedikit menahan sakitnya Blue Zone di mana Niki bakal ditugaskan sejauh ini terlihat untuk melakukan healing, dan Aditama bakal menggunakan sniper tower untuk meluaskan vision yang mereka miliki. Thomas sudah berada di area bibir circle bersama dengan Vanilla juga berada di area bibir circle. Ada 1 kotak yang akan coba diloot terlebih dahulu oleh Vanilla. Saat ini semuanya punya PR yang sama Bang Flo untuk turun gunung untuk masuk menuju circle. Yang paling dekat adalah Wah, itu dia knock yang dibutuhin. sangat mepet dengan circle, tapi knock pertama dari Nacha membuat pemain BNW punya space dan mereka punya waktu untuk rotasi. Ya, tapi sayang sekali ketika mereka mendapatkan knock yang begitu berharga terhadap pemain yang ada di high ground untuk tim lawannya. Dan Niki pun tertumbang karena tertahan di area Blue Zone. Ternyata dia bukan healing, terpaksa nahan dengan jumlah healingan yang sangat-sangat terbatas. Dedeo terus diberikan pressure, tidak boleh di revive dengan gratis. Dan sekarang dari BNW menggunakan momentum ini untuk coba masuk ke arah zona dan coba nge-lock out tim Aditama agar tidak bisa masuk ke arah zona yang ke-7. Kalau kita lihat momentum ini memang sedang dimiliki oleh BNW. BNW yang sedang memainkan area fight ini, atau mereka yang sudah punya temponya, mereka bisa memainkan area dengan lebih luas lagi. Mereka bahkan touchdown pertama udah menuju ke area circle, 1 knockdown penting menuju ke arah BNW memiliki area yang lebih luas lagi, bahkan 2 knockdown sudah didapatkan, tinggal 1 yang berada di belakang. Dedeo, low HP Dedeo didapatkan dan langsung menjadi sebuah confirm elimination. Winner kini didapatkan oleh BNW. Yes, what a nice play dari BNW Esports. Kali ini langsung mengantongi 8 elimination, tentu dengan bonus